Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadia, mahasiswi IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2 semester 7. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi-materi yang saya pahami terkait mata kuliah Ekonomi Islam. Dan materi yang akan saya paparkan di sini mengenai uang dalam ekonomi Islam. Uang adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi. Dan transaksi yang dimaksud di sini yakni transaksi jual dan beli terhadap suatu barang atau jasa dan sah yang digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Nah, fungsi uang secara umum itu terbagi atas dua, ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Dan selanjutnya dari fungsi asli dan fungsi turunan ini kembali terbagi lagi. Yang pertama, fungsi asli uang itu diantaranya ada 3. Yang pertama, yakni sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Dan yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai atau store of value. Selanjutnya mengenai fungsi turunan. Nah, fungsi turunan di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran, yang kedua untuk menentukan harga, yang ketiga sebagai alat pembayaran hutang, dan yang keempat adalah sebagai alat untuk penimbunan kekayaan. Tidak hanya membahas secara umum saja mengenai pengertian dan juga fungsi dari uang secara umum, tetapi di sini kita lebih spesifikkan bagaimana sebenarnya itu fungsi uang dalam ekonomi Islam. Nah, di sini menurut Al-Ghazali dan juga Ibnu Khaldun, adapun fungsi uang dalam Islam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua adalah uang sebagai satuan hitung atau unit of account, dan yang ketiga adalah media simpanan atau medium of saving. Selanjutnya mengenai jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan bahan, yang kedua berdasarkan lembaga, yang ketiga berdasarkan nilai, dan yang keempat berdasarkan wilayah. Yang pertama adalah jenis uang berdasarkan bahan. Di sini terbagi menjadi 2, ada uang kertas dan ada uang logam. Uang kertas itu adalah uang yang terbuat dari kertas khusus yang di dalamnya itu tertera gambar dan juga cat khusus. Nah, sedangkan uang logam itu adalah uang yang terbuat dari emas ataupun perak yang dibentuk sedemikian rupa dan tentunya memiliki sebuah nilai. Jenis uang kedua yakni berdasarkan lembaga. Di sini terbagi menjadi 2, yakni uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini adalah uang yang memiliki bentuk fisik seperti yang saya katakan tadi, ada uang kertas dan uang logam. Nah, sedangkan uang giral ini adalah suatu sebutan pembayaran yang berupa surat berharga yang dimana sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Jenis uang selanjutnya yakni mengenai berdasarkan nilai, yakni terbagi menjadi 2, ada intrinsik dan non-intrinsik, dan yang terakhir adalah jenis uang berdasarkan wilayah, di mana di sini dibagi menjadi 3, ada lokal, regional, dan internasional. Yang pertama yakni uang lokal. Uang lokal itu seperti apa? Nah, uang lokal itu adalah uang yang hanya digunakan di satu negara. Contohnya saja seperti uang rupiah yang hanya berlaku di negara Indonesia. Yang kedua yakni regional, di mana uang ini digunakan untuk kawasan yang lebih luas, contohnya saja euro. Dan yang ketiga yakni internasional. Nah, di sini uang ini bisa berlaku di seluruh dunia, contohnya saja seperti US. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai uang beredar. Nah, uang beredar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni narrow money atau dalam arti sempit, yang kedua broad money atau dalam arti luas, dan yang ketiga adalah uang beredar dalam artian lebih luas lagi. Di
Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana ketiga pembagian uang beredar tersebut. Nah, yang pertama tadi kan ada narrow money atau uang beredar dalam artian sempit. Nah, di sini narrow money itu M1 sama dengan C ditambah DD, di mana kartal atau kertas dan logam ditambah dengan demand deposit atau giro. Yang kedua mengenai broad money atau uang beredar dalam arti luas. Nah, di sini dalam broad money ini MC sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD. Dalam artian MC di sini sama dengan narrow money ditambah dengan time deposit atau deposito ditambah dengan saving deposit atau tabungan. Yang terakhir adalah uang beredar lebih luas lagi, yang dimana rumusnya M1 ditambah M2 dan ditambah M3. Peranan uang dalam perekonomian itu sebenarnya sangat penting. Di antaranya yang pertama menggerakkan roda perekonomian, yang kedua membiayai sektor real, yang ketiga sebagai pembiayaan dalam produksi, yang keempat dalam segi investasi, yang kelima ada konsumsi, dan masih banyak peranan penting uang dalam segi perekonomian. Selanjutnya kita beralih ke teori permintaan uang berdasarkan dengan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dari segi ekonomi konvensional, motif permintaan uang itu terdiri dari transaksi, berjaga-jaga, spekulasi, dan kepuasan. Nah, sedangkan dari segi ekonomi Islam, motif permintaan uangnya itu terdiri dari transaksi dan berjaga-jaga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam ekonomi Islam itu sangat tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan serta dilarang yang namanya bunga atau spekulasi. Dan adapun di dalam ekonomi Islam itu instrumen pengganti bunga di sini yaitu dengan tujuan bersifat penting dan mendesak serta investasi yang bersifat produktif dan juga efisien. Di dalam pembahasan uang di sini sebenarnya ada hal menarik yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di zaman dulu jauh dari sekarang itu masyarakat lebih menggunakan sistem barter dalam ketika ingin menginginkan suatu barang misalnya dengan menukarkan barangnya dengan barang orang lain. Tetapi seperti realita yang kita lihat sekarang bahwa orang sudah tidak menggunakan yang namanya sistem barter dan orang sekarang itu lebih menggunakan uang. Mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa sistem barter sudah tidak digunakan dan masyarakat lebih beralih ke penggunaan uang? Alasannya yang pertama, sulitnya menemukan orang yang ingin barter dengan nilai yang sama atau ingin barter tetapi selisihnya yang cukup jauh terhadap harga dari barang kedua belah pihak ini. Dan yang kedua adalah sulitnya untuk menentukan kebutuhan yang ingin ditukarkan secara cepat. Dan masih banyak alasan-alasan mengapa masyarakat itu sudah cenderung kepada penggunaan uang dibandingkan dengan penggunaan sistem barter. Itu sudah cukup jauh ditinggalkan oleh masyarakat sekarang ini. Dan mungkin masih ada yang menggunakan sistem barter, tetapi tentunya orang-orang sekarang itu memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu ketika ingin melakukan sistem barter. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang sempat saya sampaikan mengenai uang dalam ekonomi Islam. Mohon maaf apabila banyak sekali terjadi kesalahan baik itu dalam perbuatan maupun pengucapan, karena kesalahan murni datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.